Ya, kita masuk ke substitusi. Nah, pengertian substitusi itu adalah barang produk lain tapi memiliki atau bukan memiliki, ya jadi memiliki fungsi yang fungsinya itu bisa menggantikan fungsi dari produk yang digantikan itu, seperti itu ya. Jadi nggak harus, bukan berarti produknya sama, tapi produknya lain ya, bahkan kadang-kadang beda industri juga, tapi fungsinya bisa menggantikan gitu. Nah, seperti itu. Fungsi bukan nggak sampai value-nya, nggak, masih di fungsinya ya, masih di fungsinya gitu. Nah, biasanya gitu ya, nanti kesulitan atau pertimbangan dari barang substitusi itu adalah barang substitusinya itu lebih mahal atau enggak gitu. Nah, jadi dia harus bisa kayak memaksa konsumen buat mengalihkan biayanya gitu ya, untuk mengalihkan biaya untuk membeli. Jadi mau nggak konsumen mengeluarkan biaya, tetap ya mengeluarkan biaya dari mengalihkan biaya yang biasa dipakai buat produk A-nya dia diganti ke produk substitusi ini gitu. Nah, seperti itu. Nah, bagi konsumen bagi perusahaan yang sudah existing di produk ini, ya dia mesti berencana dengan baik untuk membuat untuk punya kapasitas yang lebih supaya bisa menguatkan produknya dia ya, dan juga harus punya aktivitas penetrasi pasar. Nanti kita akan belajar lebih detail lagi di tipe-tipe strategi mengenai aktivitas penetrasi pasar. Nah, kapan sih barang substitusi itu menjadi kuat? Gitu ya, menjadi kuat gitu. Nah, sebenarnya gini, balik lagi contohnya ya, barang substitusi itu fungsinya bisa menggantikan. Jadi kalau misalnya air mineral dalam kemasan ya, mau mereknya Aqua gitu ya, RON 88 gitu. Nah, barang substitusi bagi Aqua, bagi RON 88 dalam air mineral dalam kemasan gitu ya, penggantinya adalah bisa jadi itu dispenser umum. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di kampus ada dispenser umum di setiap lantai gitu, nah itu dispenser umum itu bisa menjadi barang substitusi untuk air minum dalam kemasan, sehingga baik mahasiswa maupun dosen tidak membeli lagi air minum dalam kemasan di kantin gitu. Nah, seperti itu. Padahal itu beda ya, air minum kemasan industrinya sendiri, ini mah dispenser kan elektronik gitu. Nah, seperti itu. Nah, substitusi itu seperti itu. Yang penting produk fungsinya bisa digantikan gitu. Nah, seperti itu. Fungsi ya, nggak sampai value gitu. Nah, value-nya apa nanti kita setelah slide ini ada masuk ke value. Nah, kapan barang substitusi itu menjadi lebih kuat? Ya kalau memang barang penggantinya itu banyak ya ditemukan gitu. Nggak ada nasi gitu ya, kentang juga bisa gitu, mie juga bisa gitu. Nah, seperti itu gitu ya. Kita bisa menemukan banyak karbohidrat ya untuk pengganti nasi, dan seperti itu. Kemudian substitusi itu barangnya juga menarik dalam arti masih terjangkau ya barang-barangnya gitu. Nah, seperti itu, sehingga dibilang menarik, nggak selalu mahal, nggak gitu, nggak selalu mahal, nggak selalu lebih murah. Nah, kemudian dia kualitasnya juga jelas ya, sama-sama bagusnya dia. Kentang juga bahkan lebih bagus daripada nasi ya, kualitas kentang itu ya, lebih, apalagi kentang rebus. Nah, itu lebih bagus daripada nasi kualitasnya. Nah, seperti itu. Ya, nah kemudian ya tentu si penggunanya ternyata lebih nyaman dengan barang substitusi itu, lebih nyaman dengan makan kentang daripada makan nasi gitu. Nah, seperti itu. Ya, itu barang substitusi. Nah, kapan barang substitusi itu nggak bisa menggantikan, artinya jadi lebih lemah gitu ya. Nah, jika memang ya belum ada penggantinya sampai saat ini. Nah, ini kita bisa bicara, kalau di sini kita bicara langsung kayak ini nih. Value. Jadi produk itu nggak cuma punya kegunaan ya, tapi juga punya value. Kalau value buat orang itu beda-beda. Itu ya, beda-beda. Nah, saya mau contohkan dengan radio ya. Radio dari zaman baheula gitu ya sampai sekarang itu masih ada dan tak akan tergantikan, karena value radio itu ada di salah satunya adalah di kenangan. Seperti itu. Walaupun sekarang sudah ada Spotify gitu ya, sudah ada di Apple gitu ya, iTunes dan sebagainya. Kita mau dengar radio tinggal milih, mau dengar lagu tinggal nyari lagu juga di YouTube ada, tapi sesuatu yang dimiliki radio itu adalah kenangan ya, kenangan penggunanya. Jadi mungkin nanti radio pun kalaupun hilang mungkin masih
30 tahun lagi atau 40 tahun lagi ketika generasi sekarang, anak-anak yang SD sekarang itu nggak kenal radio, gitu, nah seperti itu. Tapi kalau generasi mahasiswa sekarang mungkin masih kenal radio ya, karena beberapa tahun yang lalu Spotify belum menjamur gitu ya, gitu. Tapi mungkin anak SD sekarang udah nggak kenal radio tuh, seperti itu. Ya, gitu ke sana. Nah, jadi sampai sekarang contohnya radio itu masih nggak tergantikan karena bukan fungsinya yang digantikan, tapi radio itu punya value di sana. Justru TV yang mulai digantikan yaitu TV yang ini ya, apa isi-isi programnya. Karena kita mau dengar berita apa segala lebih cepat sekarang ya di Twitter, di apa segala seperti itu, ya. Nah, itu kok bicara TV ya. Acara-acara ya ya kita kan berharap ini nggak terus-terusan ya, sehingga nanti kalau udah ada acara gitu ya, kita orang bisa nonton lagi di TV, nonton acara-acara penghargaan apa dan sebagainya gitu, seperti itu. Cuman fungsi TV kayak film, kayak sinetron segitu udah mulai tergantikan sekarang gitu ya. Pasarnya sudah mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang ke sana. Karena orang lebih memilih mending langganan di Netflix gitu ya, gitu, nah seperti itu. Gitu. Nah, sehingga ya ini penggantinya, si barang penggantinya itu ya lebih mahal, jelas ya, orang nggak akan mau beli barang lebih mahal gitu, nah seperti itu. Nah, kemudian kalau memang dia mau mengganti, misalnya mau menggunakan barang substitusi itu ternyata mahal banget gitu ya, kayak misalnya bahan bakar gas sekarang belum bisa menggantikan bahan bakar bensin ya, itu karena memang gas itu masih mahal sekali sekarang. Ya, bahan bakar gas buat di kendaraan ya itu masih mahal, makanya masih kendaraan-kendaraan bis-bisnya ini ya, yang kayak bis Transjakarta gitu. Kalau kita yang mobil, belum lagi mobilnya ya, mobil gasnya juga setahu saya itu masih produksinya lebih mahal daripada bikin mobil bensin gitu, nah seperti itu. Nah, itu kondisi barang substitusi. Nah, berikutnya masih ada waktu ya, saya langsung ke supplier. Nah, kalau supplier, teman-teman, kita memang bergantung ya sama supplier, betul ya. Kita bergantung sama supplier gitu. Nah, tapi gitu ya, kalau kita terlalu bergantung sama supplier juga nggak baik. Karena kalau sesuatu terjadi di dalam diri supplier kita, misalnya kita hanya pakai satu supplier aja, itu terlalu beresiko. Kalau perusahaan itu bangkrut, kita bingung nyari supplier lagi yang lain. Gitu, nah seperti itu. Ya, nah sehingga penentu supplier itu selain dari kualitas juga ya dari jumlahnya, banyak nggak sih, tersedia nggak sih banyak suppliernya gitu. Nah, supplier akan menjadi lebih kuat dari kita kalau memang kita mau kita mau nyari barang yang sama di supplier yang lain, itu biayanya lebih mahal. Nah, kita jadi akan jatuh hati lagi, balik lagi ya ke supplier kita yang lama. Gitu ya. Kemudian supplier itu akan kuat kalau memang hanya sedikit supplier yang tersedia. Terutama tersedia dalam menghasilkan barang yang sesuai dengan kualitas yang kita inginkan. Jadi dia kan mikirnya ya kamu kan nggak bisa nyari yang lain, yang paling bagus saya loh, ini barangnya gitu. Nah seperti itu. Jadi kita bergantung sama dia. Nah, kapan supplier itu menjadi lemah? Ya kebalikannya, kalau suppliernya banyak. Nah, suppliernya banyak ini bisa berangkat dari barang-barangnya merupakan komoditas. Jadi siapapun punya barangnya. Gitu, nah, seperti itu. Terus kita karena barangnya banyak gitu ya, kita mau ngerubah milih yang lain pun tersedia barangnya. Ya, tersedia barangnya, tinggal milih aja gitu, dan itu harganya juga bervariasi. Nah, seperti itu. Itu ya. Belum lagi kalau memang kita sebagai perusahaan sudah punya perjanjian sama supplier-supplier yang lain. Sudah punya perjanjian ya bahwa kita akan pakai barang dia. Nah, itu supplier akan menjadi lemah gitu. Supplier yang lain yang belum punya perjanjian sama kita itu akan menjadi lemah mau pengen jadi suppliernya kita. Karena kita udah punya supplier A, supplier B. Nah, si C ketika mau menawarkan diri menjadi supplier kita, dia akan lemah karena kita sudah punya perjanjian sama A sama B. Nah, seperti itu. Ya, apalagi kalau memang si suppliernya itu bergantung sama kita karena kita itu membeli dalam jumlah besar buat dia, sehingga dia bergantung salesnya gede itu dari kita, ya dia akan lemah posisinya. Nah, seperti itu. Nah, itu kondisi tawar-menawar supplier ya. Nah, kita lanjutkan ke buyer di video yang selanjutnya.